Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jilan Fadia dari PT IKF Angkatan 2020. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang hardware jaringan komputer pada mata kuliah jaringan komputer. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas 4 pokok pembahasan di mana ada hardware jaringan komputer, topologi jaringan, teknik penyaluran sinyal, dan prinsip penyaluran sinyal. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yakni ada hardware jaringan komputer. Internet bisa menyambung koneksi antar pengguna dengan lokasi yang berbeda-beda terjadi karena adanya jaringan komputer. Nah, dalam jaringan komputer inilah bisa bekerja dengan maksimal karena didukung dengan hardware, software, dan protokol. Dalam membangun sebuah jaringan komputer, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perangkat kerasnya atau hardware-nya, di mana hardware-nya yakni ada komputer, ada kabel, ada hub, ada switch, ada router, ada reaper, ada NIC, ada bridge, dan modem. Hardware yang pertama ada komputer. Komputer adalah komponen utama yang digunakan untuk mengakses internet, di mana semakin tinggi spesifikasi komputer, maka akan semakin cepat kinerja akses internetnya. Dalam jaringan komputer, jenis komputer dapat dibagi menjadi komputer server dan komputer klien. Komputer server bertugas sebagai penyimpan dari semua basis data informasi, makanya server menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh pada performa jaringan. Sedangkan komputer klien adalah komputer yang mengakses data-data yang ada pada jaringan server melalui jaringan internet. Jika komputer klien tidak terhubung dengan server, maka klien tidak akan bisa mengakses data-data komputer server. Hardware yang kedua adalah kabel. Kabel adalah salah satu komponen penting ketika berbicara tentang jaringan. Dalam pemilihan kabel untuk mendukung koneksi yang cepat disarankan menggunakan jenis kabel fiber optik yang bisa mengirim data hingga 1 GB. Namun, untuk membangun jaringan skala lokal, pengguna banyak menggunakan kabel UTP karena biayanya yang lebih murah dan mudah dalam hal maintenance-nya. Terdapat beberapa jenis kabel yang sering digunakan dalam jaringan LAN, yaitu baik yang pertama ada koaksial kabel, di mana ia memiliki bandwidth yang lebar sehingga mendukung dalam komunikasi broadband dan terbagi atas dua, yakni trinet koaksial kabel dan thicknet koaksial kabel. Selanjutnya ada twisted pair. Jenis kabel ini berintikan tembaga yang kecil yang berisikan 8 kecil kabel yang berbeda warna. Kabel ini juga terdiri atas dua jenis kabel UTP dan kabel STP. Jenis kabel UT inilah yang dapat digunakan pada jaringan yang menghubungkan internet. Jenis kabel selanjutnya ada fiber optik. Jenis kabel ini berisikan serat optik yang halus yang digunakan untuk mentransfer pada data jaringan komputer yang kecepatan transfernya mencapai ratusan Mbps dan memiliki manfaat yakni mengakses yang tinggi sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka situs. Selanjutnya ada kabel telepon. Jenis kabel ini banyak digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung dan bisa digunakan secara outdoor dan dilengkapi dengan 3 kawat, di mana 2 kawat sebagai penghubung data dan 1 kawat sebagai pengaman agar tidak putus saat dibentangkan. Baiklah, hardware yang ketiga ada hub. Hub adalah hardware jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server, di mana biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN. Hub hanya bisa membagi jaringan tanpa bisa mengatur dan membatasi paket data yang terkirim jika pembagiannya tidak bisa adil antara satu klien dengan yang lainnya. Yang keempat ada switch. Switch adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memecahkan jaringan dari satu server menjadi beberapa dalam jaringan lokal. Biasanya port yang tersedia pada switch kelipatan 4, 6, 4, 8, 16, dan 32, dan seterusnya. Fungsi utama switch, yakni membedakan dari hub, adalah kemampuan yang lebih pintar dalam membatasi dan mengatur besarnya paket data yang ditransmisikan pada setiap klien yang terhubung. Jadi, bisa diatur kecepatan internetnya setiap pengguna. Baiklah, yang kelima, ada perangkat keras router. Perangkat keras router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk jaringan internet dengan protokol TCP atau IP pada komputer klien. Router memiliki keunggulan di mana bisa mengatur paket data yang akan dibagi pada setiap access point atau hub yang terhubung. Router ini juga cocok dipakai untuk acara perkantoran, gedung, kampus, atau mall yang memiliki jumlah pengguna yang besar. Yang keenam ada repeater.
Repeater adalah perangkat jaringan keras yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Dengan menggunakan repeater ini, sinyal yang lokasinya jauh bisa diperkuat lagi, sehingga bisa terjangkau dengan jarak yang lebih luas. Dan repeater juga berfungsi sebagai memperbesar batasan panjang satu segmen. Selanjutnya yang ketujuh ada NIC. NIC adalah kartu jaringan atau disebut juga dengan LAN card, di mana ini berupa papan elektronik yang nantinya akan dipasang pada komputer yang akan digunakan ke suatu jaringan. Yang kedelapan ada bridgegate, adalah memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Maksudnya, ini bisa menggabungkan antara jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar. Fungsi lainnya bisa digunakan untuk memecahkan jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil lainnya. Fungsi utama dari bridge ini adalah dapat digunakan sebagai penghubung antara jaringan yang menggunakan topologi jaringan yang berbeda. Yang ke-9 ada modem. Modem adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk mengubah dari sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Modem juga digunakan sebagai penghubung jaringan LAN dengan internet, di mana modem memiliki dua jenis, yakni modem internal dan modem eksternal. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yakni ada topologi jaringan. Yang pertama, pengertian topologi. Topologi jaringan disebut juga sebagai nodes yang menjelaskan bagaimana hubungan geometris antara unsur-unsur jaringan, node, dan link, dan menggambarkan bagaimana device berhubungan dengan hubungan linksnya, di mana links di sini adalah bentuk hubungan secara logis. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis topologi. Yang pertama, topologi bus. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial, di mana topologi bus ini menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor, tetapi pada jenis topologi ini memungkinkan terjadi tabrakan data akibat banyak klien yang mengirim pesan dan memiliki ciri-ciri, salah satunya yakni tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan terminal. Jenis topologi yang kedua ada topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin, di mana umumnya ini jenis topologi jaringan ring hanya menggunakan LAN card saja agar masing-masing komputer terkoneksi. Topologi ring ini juga memiliki tiga fungsi, yakni penyalipan data, penerimaan data, dan pemindahan data. Jenis topologi yang ketiga ada topologi star, di mana ini adalah topologi jenis jaringan yang berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub dan switch untuk koneksi antar klien. Pada topologi jenis ini terdapat dua operasi simpul pusat, yakni simpul pusat beroperasi secara broadcast dan sebagai switch. Pada topologi ini, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri, akan tetapi kegagalan pusat kontrol dapat memutuskan sebuah komunikasi. Yang keempat, ada jenis topologi linear. Sering disebut juga dengan topologi bus berurut. Umumnya, topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing, di mana titik sambungnya pada setiapnya komputer. Topologi jenis ini memiliki tipe konektor, yakni BNC kabel konektor, T-konektor, barrel konektor, dan terminator. Topologi ini juga memiliki kelebihan hemat kabel, layout kabel sederhana, akan tetapi keamanan datanya kurang terjamin. Selanjutnya, jenis topologi yang kelima ada topologi tree. Ini adalah proses penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan kabel topologi ini dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas, akan tetapi topologi ini memiliki kinerja jaringan yang lambat. Jenis topologi yang keenam ada topologi mesh. Topologi yang biasa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggabungkan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub dan switch. Kelebihannya, hubungan dedicated line menjamin data dikirim langsung tanpa melalui komputer lain. Jenis topologi selanjutnya ada topologi hybrid, di mana ini adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Di mana dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Topologi ini juga disebut bersifat fleksibel.
Yang terakhir ada topologi wireless. Ini dikenal juga dengan nama WLAN atau Waveland Hotspot yang terdiri atas sejumlah terminal yang menjalankan protokol yang sama dengan hal akses menuju media bersama. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yakni ada teknik penyaluran sinyal. Pada teknik penyaluran sinyal ini kita akan membahas dua, yakni baseband dan broadband, di mana baseband menggunakan sinyal digital dan terminalnya bersifat bidirectional yang medianya digunakan sebagai kabel koaksial yakni 50 ohm. Yang kedua ada broadband, merupakan sinyal analog yang spektrum media transmisinya dengan sesuai keperluan. Jarak broadband ini memiliki jangkauan yang lebih jauh dibandingkan baseband dan memiliki media transmisi koaksial yakni 75 ohm. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yakni prinsip penyaluran sinyal. Di sini yang pertama ada unicast, merupakan transmisi jaringan point to point, di mana dalam unicast hanya ada satu pengirim dan satu penerima. Unicast juga menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain melalui access point. Yang kedua ada multicast, merupakan transmisi untuk banyak tujuan, tetapi tidak semua host multicast digunakan dalam kasus tertentu. Contohnya adalah streaming video dan audio. Yang ketiga ada broadcast, dikenal sebagai metode one-to-all, digunakan untuk menjelaskan ada paket-paket data yang dikirim dari satu mesin yang akan diterima oleh mesin lain pada jaringan internet broadcast melalui ke alamat tujuan. Yang keempat ada broadcast ACMP, di mana dikenal sebagai metode one-to-all, digunakan untuk menjelaskan ada paket-paket data yang dikirimkan dari satu mesin akan diterima oleh mesin lain pada jaringan internet broadcast yang dikirim pada satu alamat tujuan khusus. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.